membran ataupun bagian diafragma, apa namanya itu ya. Jadi kita bypass saja seperti kata gaul atau kata umumnya ya. Kalau kata saya ini kita langsungkan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat otomotif, sahabat subscriber dimana saja berada. Kali ini saya akan bahas cara mengatasi keran otomatis ya untuk tipe motor Vario karbu ataupun bed karbu ataupun sejenis yang menggunakan tipe keran otomatis ya, baik untuk tipe motor Yamaha ataupun Honda ya. Baik teman-teman, kan permasalahannya ini kan sering terjadi bocor ya di bagian untuk proses isapnya ya. Di bagian isapnya ini kan sering terjadi kebocoran ya di sini. Nah, jadi daripada ganti baru kan, kalau yang aslinya ini ya lumayan harganya ya, lumayan mahal. Memang yang murah ada, tapi kadang kan tidak tahan lama. Dia kadang bisa tahannya sampai sebulan atau 2 bulan, nanti akan bocor lagi ya di bagian isapnya ini, atau di bagian apa namanya ini membran ataupun katup isapnya ini ya. Katup isapnya ini kan untuk membuka ini ya. Saya kurang ingat namanya ya, kalau tidak salah ini permasalahan di sini kan sering terjadi kebocoran di bagian isapnya ini kan. Ini isap untuk membuka ya di sini. Ini untuk membuka aliran bensinnya ya. Nah, jadi sering terjadi kebocoran di sini. Jadi tanpa kita ganti baru, kita bisa akali ini ya dengan cara bypass ataupun kita langsungkan aja ya tanpa melalui proses isap. Ya kalau kata-kata apa namanya itu, kata umumnya itu kita langsungkan aja ya. Baik teman-teman, kita akan kita akan proses ataupun kita akali dengan cara melangsungkan ya, tanpa harus menggunakan aliran otomatisnya ataupun aliran isap ya. Jadi kita akan matikan sistem otomatisnya ya, sistemnya apa namanya, istilahnya begitulah ya. Jadi kita akan langsungkan aja dengan cara kita akan bor di bagian ya saluran yang ke selang ke karburatornya. Kalau yang ini kan selang menuju ke intake manifoldnya. Jadi kan sistemnya ini kan otomatis ya. Jadi saat terjadi langkah isap, maka dia akan membuka katup di dalam sini ya, yaitu membran ataupun kayak apa ya, saya kurang ingat namanya ya teman-teman, di dalam sini. Jadi intinya begitulah ya. Di sini saat terjadi langkah isap maka akan membuka di bagian dalamnya ini ya, untuk membuka saluran yang ke bagian selang ke karburatornya. Jadi dia akan membuka saluran ke selang karburatornya. Jadi bensin akan mengalir ya dalam proses langkah isap. Jadi di sini kita tidak akan mengaktifkan untuk sistem otomatisnya. Ini kita akan langsungkan aja ya. Oke, dengan cara saya akan lubang ini ya, karena ini sistemnya kan apa namanya ini tertutup ya, kalau ndak diisap dari sini, dia di sini ndak akan terbuka ya.
Jadi kalau sistemnya yang udah rusak di sininya, dia akan netes terus ya, tanpa harus melalui langkah isap. Jadi kadang-kadang yang rusaknya itu yang ke bawah ya, yang bagian apa namanya itu, ke bagian membrannya ya, membran ataupun bagian diafragma apa namanya itu ya. Jadi kita bypass saja seperti kata gaul atau kata umumnya ya. Kalau kata saya ini kita langsungkan aja ya. Oke, udah tembus ya teman-teman ya. Oke, udah tembus. Sekarang kita tes menggunakan air ya, apakah udah tembus. Intinya ini kita tembuskan aja ya, kita langsungkan ke sini. Ya, kita tes dulu gunakan air ya, kita masukkan air dari sini. Nah, kan udah tembus ya teman-teman ya. Nah, udah tembus, intinya kita tembuskan aja ini ya, yang selang apa, yang bagian atas ini ya. Dan netes ya. Nah, jadi kalau udah tembus, nah ini nanti yang bagian untuk saluran isapnya ini nanti kita sumbat aja di sini ya teman-teman ya. Ya, yang saluran isap ini, saluran isapnya ini nanti bisa kita sumbatkan menggunakan pelor seperti ini ya. Ini kita tekan aja ke dalam, intinya dia seret. Nah, seret, nutupnya seperti ini ya, biar nanti bensinnya tidak ngalir ke bagian manifolnya ya. Ini kan yang selang yang ini kan, yang di bawah ini menuju ke bagian intake manifolnya. Nah, jadi itu kita sumbat gunakan pelor ataupun apalah, yang penting ini tidak tembus ya, atau tidak bocor, biar nanti kalau ada BBM yang masuk ke sini, dia tidak masuk ke bagian intake manifolnya. Nah, jadi nanti kan ini sudah sistem manual lagi ya, udah tidak otomatis lagi. Jadi BBM itu akan ngalir terus ya ke ke bagian karburator. Jadi dipastikan nanti untuk jarum pelampungnya itu bekerja maksimal ya, biar tidak terjadi banjir ya. Kalau banjir nanti akibatnya juga bisa susah hidup ya. Nah, jadi itu saja ya teman-teman untuk cara mengatasi keran otomatis BBM yang rusak ya, tanpa harus ganti baru. Jadi kita akali dengan cara kita langsungkan atau kita bypass saja untuk menghemat biaya ya. Karena untuk tipe keran yang ori lumayan ya, untuk tipe motor
vario ataupun bit karbo itu di kisaran 200-an kalau tidak salah ya kalau yang orinya, tapi kalau yang imitasi di atas 40-50 juga dapat ya, tapi tahanannya itu tidak lama ya, ketahanannya itu agak kurang ya, kadang sampai 2-3 bulan udah rusak lagi, dan itu nanti bisa bikin motor mogok di jalan ya, karena sistemnya juga nanti itu istilahnya kayak apa namanya ya, kadang bikin boros juga, kadang kelebihan bahan bakar ya, itu juga bisa bikin motor mogok ya. Kalau ininya bocor ya, di bagian selang isapnya ini bocor, nanti juga itu bisa mengakibatkan motor itu jadi mogok di jalan ya, kalau udah parah. Tapi kalau bocornya sedikit, nanti selain boros dia juga akan menimbulkan busi hitam ya, karena kelebihan bahan bakar, karena kelebihan campuran bahan bakar ya. Jadi cara saya ngatasi ya seperti ini ya teman-teman ya. Kita langsungkan aja ini ya, seperti yang tadi. Ini kita lubangi ya, kita lubangi tanpa menunggu proses hisap dari sini untuk membuka katup yang ke bagian selang yang ke karburatornya ya, selang BBM-nya. Tapi dengan satu syarat, untuk jarum pelampungnya itu harus bekerja maksimal ya, istilahnya ndak bocor lah ya. Kalau bocor nanti itu kan bisa mengakibatkan kebanjiran ya di ruang karburatornya, itu juga nanti akan menimbulkan susah hidup ya. Baik teman-teman, itu saja untuk video singkat kali ini, video sederhana, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, komen, like, dan share. Aktifkan juga tombol loncengnya dan sekalian tombol gabungnya. Terima kasih, salam otomotif.